سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah kajian Ahad pagi. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Mujahidin Japlak Sari, yang insya Allah kita semuanya diberi rahmat, hidayah, anugerah dan seluruh nikmat-nikmat kebaikan kepada kita semuanya pada pagi ini dan hari-hari nanti seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang pada pagi ini kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat hidup, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Oleh karena itu, marilah rasa syukur senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur secara lisan marilah pada pagi ini kita bersama-sama mengucapkan tahmid secara bareng, secara bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah. Jadi kesehatan kita semakin mantap. Tadi sudah dipandu oleh Bapak Bri, kita pijet-pijetan dan menggerakkan itu ternyata 36 kali 7 kali ya Pak. Itu ternyata kemeng juga di sini. Ternyata kemeng juga, tapi terakhir kemeng di sini sudah diobati sama Pak Adi sama misalnya saya dapat bonus 2 kali ya, karena di tengah gitu ya. Dan ini menjadi bagian dari kita sebenarnya. Jadi kayaknya kita kalau ketemu di masjid pengajian itu kayaknya kan ini terus ya, nggak pernah ada gerak jasmaninya, itu jarang ya. Baru kali ini, makanya tadi saya sampaikan ke Pak Adip, wah ini akan kita tiru ini di mana-mana kalau mau pengajian ada seperti itu dan ada pijet-pijetannya gitu, biar fresh gitu. Ya, nanti. Baik. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak henti-henti marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, uswah hasanah, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dunia ini kita hidup dengan penuh kebahagiaan, kemuliaan, dan kelak kita di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pagi ini ya istilahnya bukan pengajian ya, karena tadi sudah disampaikan saya di Al-Mujahidin maupun di Muhtadin itu saya sudah merasa menjadi keluarga. Memang keluarga karena saya dulu tinggalnya di Blok E di sini, sehingga saya kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke Muhtadin gitu ya. Kemudian ketika pindah pun saya masih bersilaturahim di sini. Kemudian intinya Al-Mujahidin itu bukan lain-lain, tetapi itu menjadi bagian dari saya. Sehingga saya sowan ke sini, intinya kita bukan pengajian, tapi kita mari bersama-sama kita membangun membangun kesadaran diri kita masing-masing. Khususnya saya pribadi.
Sehingga saya ke sini tidak seperti ustadz-ustadz atau kiai atau balik yang lain memberi pengajian, bukan, tapi kita bersama-sama. Sehingga saya pun sangat mengharapkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari bapak-bapak sekalian. Karena bukan orang lain, tapi karena keluarga saya sendiri. Karena setiap hari pasti ketemu, saya di perumahan mesti ketemu, di sini ketemu, mungkin di pasar ketemu, di Pamela ketemu, di warung mungkin ketemu. Jadi bukan orang lain. Maka mari pada pagi ini kita bersama-sama merenungkan, kita bersama-sama mengkaji atas firman atau peringatan-peringatan Allah kepada kita semuanya. Kita mulai dari surah Al-Kahfi 103-104. Kita mulai dari situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. 103-104 surah Al-Kahfi. Di ayat itu Allah bertanya atau Allah memberikan informasi kepada Rasulullah pada waktu itu. Tapi karena Rasul sudah wafat dan wahyunya sudah ada di hadapan kita, berarti Allah memberi informasi atau Allah memberikan pertanyaan tapi berupa informasi kepada kita. Allah begini berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai kita semuanya, jamaah mujahidin dan jamaah di sekitar mujahidin, apakah kamu ingin saya beritahu tentang golongan orang-orang yang merugi? Jadi pertanyaan atau suruhan atau nasihat, tapi isinya informasi. Apakah kamu ingin saya beri informasi, ingin saya beritahu tentang golongan orang-orang yang rugi, amalan-amalannya rugi? Siapa itu? Di ayat berikutnya 104-nya Allah memberikan informasi lagi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang melakukan kesesatan, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan di dunianya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira apa yang mereka lakukan dan yang mereka lakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik, mereka menganggap sesuatu kebaikan. Gampangannya dengan bahasa kita sehari-hari, orang-orang yang merugi yang disampaikan Allah di Al-Kahfi 103 itu, ya, orang-orang yang akhsarina a'mala itu, yang merugi perbuatannya itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tetapi mereka menganggap perbuatan buruknya itu perbuatan baik. Nah, kalau sudah kayak gitu, nggak ada sembuhnya itu. Melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan yang dhalla, yang sesat, tapi mereka menganggap itu perbuatan baik. Itu orang yang rugi. Lalu kita kaitkan dengan surah Al-Asr, wal asri itu, Pak. Wal asri. Nah, nanti di sini kita akan merefleksi, akan merenungkan siapa sih saya sebenarnya, apa yang perlu saya lakukan, dan bagaimana sesuatu yang sudah saya lakukan. Dari sini kita akan bersama-sama merenung. Di surah Al-Asr atau Wal Asri itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Tadi akhsarina a'mala, sekarang fil khusr, dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bernasihat di dalam kebenaran dan bernasihat di dalam kesabaran.
Intinya kita bicara orang-orang yang rugi. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak rugi. Supaya kita tidak rugi. Ketika tadi di Al-Kahfi Allah mengatakan orang yang rugi itu orang yang melakukan perbuatan sesat, perbuatan buruk, perbuatan tidak baik, tapi mereka menganggap itu yang baik. Tetapi di Al-Asr, di Wal-Asri tadi orang yang rugi itu orang atau semuanya manusia itu rugi kecuali orang beriman, beramal soleh, bernasihat di dalam kebenaran dan bernasihat di dalam kesabaran. Dua kata kunci sesuatu yang menunjukkan bahwa orang yang tidak rugi itu seperti apa. Kita renungkan dari sumpahnya Allah Bapak dan Ibu. Ya, sumpah Allah. Maka di sini yang akan kita renungkan adalah persoalan waktu. Hal yang berkaitan dengan waktu. Karena di Wal-Asri tadi dimulai dengan sumpah Allah tentang waktu. Di dalam Al-Quran terkait dengan waktu Allah itu selalu bersumpah atas nama waktu. Dimulai dari malam misalnya, dimulai dari fajar. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Geser sedikit was subhi, demi waktu subuh. Geser sedikit jam sekarang ini wal duha, demi waktu duha. Sebentar lagi wal nahari, demi waktu siang. Sebentar lagi wal asri, demi waktu asar. Kalau sudah malam wal laili, demi waktu malam. Dan itu terus menerus ternyata. Dari fajar, subuh, duha, siang, asar, malam itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu terus, Pak. Sampai ada yang usia 40 tahun, ya putarannya 40 tahun. Ada yang usianya 30 tahun, ya putarannya berarti selama 30 tahun. Ada yang 50 tahun, putarannya ya 50 tahun. Ada yang 60 tahun usianya, ya putarannya 60 tahun. Demikian seterusnya. Pertanyaan kita sekarang. Selama waktu yang kita lalui, apakah kita sudah beruntung? Ataukah apakah kita tidak merugi? Ini perlu kita renungkan. Apakah kita selama ini menganggap apa yang kita lakukan itu selalu benar? Apakah kita sudah mencerminkan jiwa seorang beriman, beramal soleh, bernasihat dalam ketakwaan, bernasihat di dalam kebenaran dan kesabaran? Kembali ke waktu sekarang. Mari kita merenungkan tentang waktu. Perputaran waktu sedemikian rupa yang sudah kita lalui, kita tidak terasa. Sehingga kita hanya ngertinya, atau kita sekarang ini merasanya ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti aku 40 tahun. Ngerti-ngerti saya sudah 30 tahun. Ngerti-ngerti saya sudah. Ya, pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, selama waktu yang kita tinggalkan, apa maknanya? Apa maknanya, Pak? Pernahkah kita merenungkan waktu saya 50 tahun, apa yang 50 tahun kita tinggalkan itu? Apa kita sudah merenungkan itu? Kalau sudah, pertanyaannya, apakah saya untung atau rugi? Nah, itu kembali kepada kita. Kalau untung, apa ukurannya? Kalau rugi, apa ukurannya? Nah, sekarang begini Bapak. Mari kita semakin maju lagi, semakin ke dalam lagi menghayati. Di surah Wal-Asri ini, atau Al-Asri ini, Allah menunjukkan kepada kita hal yang terkait dengan waktu itu perlu kita pikirkan betul-betul. Supaya kita tidak rugi. Waktu yang sudah berlalu nggak akan kembali lagi. Nggak akan lagi kembali ketika kita membayangkan dulu usianya 20 tahun, nggak akan kembali lagi. Nggak akan bisa. Wah, saya pengen seperti usia 20 tahun lagi, nggak bisa. Mungkin jiwanya bisa, tapi raganya udah nggak bisa. Pengennya futsal, badminton, gitu.
dan lain-lain udah nggak bisa. Maka begini, di surah Wal Asri itu Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin. Insan di sini, kata-kata insan manusia itu disebut dengan istilah insan. Insan itu sebutan manusia dari aspek pemikiran, dari aspek kecerdasan manusia. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut dengan 5 istilah. Yang pertama, Bani Adam, anak cucu Adam. Berarti manusia dilihat dari sisi leluhurnya, asal-usulnya. Nomor 2, manusia dipanggil atau disebut oleh Allah dengan nama insan. Insan artinya manusia, manusia semua artinya Pak. Bani Adam ya manusia, insan ya manusia. Manusia yang dilihat oleh Allah dari sisi pemikirannya, dari sisi kecerdasannya. Tidak ada makhluk yang memiliki kecerdasan melebihi manusia, nggak ada. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah ini paling tinggi derajatnya itu manusia karena kecerdasannya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku unggulkan manusia di antara sebagian besar makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Itu Allah yang berfirman. Ayat itu dimulai dengan wa karramna bani adama, dan aku muliakan manusia, anak-anak cucu Adam, wa hamalnahu fil barri wal bahri, dan aku angkut di daratan dan di lautan. Wa razaqnahu minat thayyibat, aku beri rezeki yang baik-baik. Wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku muliakan manusia setinggi-tingginya makhluk. Tidak ada makhluk lain yang lebih tinggi derajatnya selain manusia. Dari sisi insan, dari sisi kecerdasan manusia. Paling tinggi kita, Pak. Itulah kenapa perbuatan syirik itu dilarang. Karena manusia itu sudah paling tinggi, mau minta pertolongan pada siapa lagi? Ini makhluk paling tinggi manusia. Di atasnya manusia nggak ada makhluk lagi kecuali hanya Allah. Lah kalau manusia itu mau minta pertolongan, Allah ngajari minta pertolonganlah kepada Allah, zat yang lebih tinggi dari manusia. Syirik itu manusia minta tolong kepada makhluk lain yang posisinya berada di bawah itulah kenapa dilarang. Karena syirik merendahkan derajat manusia di bawah makhluk yang semestinya di bawahnya manusia. Ini insan, ya. Insan berarti makhluk yang memiliki kecerdasan. Nomor 3, manusia disebut dengan An-Nas. An-Nas itu juga manusia artinya. Qul a'udzu birabbin nas, ya ayyuhan nas, dan seterusnya. An-Nas artinya manusia, berarti makhluk yang dilihat oleh Allah karena manusia itu bersosialisasi, serawung, berinteraksi. Itu kodratnya manusia itu makhluk yang berinteraksi. Maka manusia harus berinteraksi, harus bersosialisasi, harus serawung. Nah, kalau ada manusia kok tidak berinteraksi dan tidak serawung, itu menurunkan derajatnya dirinya sendiri. An-Nas. Yang keempat, ya, Bashar. Bashar itu artinya juga manusia. Tetapi Allah memposisikan manusia dari sisi fisiknya, belegere badan wadaknya. Badan wadak makhluk yang sangat sempurna. Fi ahsani taqwim, ahsanus suwar, bentuk yang paling sempurna. Maka Bapak Ibu bisa nyoba, Pak. Bapak Ibu gendong kucing terus ngaca, Pak. Ngaca. Kucing sama saya bagus mana gitu ya. Kalau yang lain misalnya punya apa lagi lah, yang lain lah digendong terus ngaca apa ini? Manusia. Karena manusia dah tadi bashar. Semuanya sempurna, semuanya elok, bagus. Nomor 5, abdun.
Pertama tadi Bani Adam, kedua insan, ketiga Anas, keempat Bashar, kelima Abdul. Artinya juga manusia. Artinya juga manusia. Nah, di surah Al-Asr terkait dengan waktu, nanti di surah Al-Insan itu juga waktu, Pak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Pernahkah datang kepada manusia informasi tentang suatu masa yang belum bisa disebut waktu? Dulu sekali, ketika manusia belum ada, bumi belum ada, matahari belum ada, langit belum ada, yang ada hanya Allah dan calon alam semesta. Masa yang belum bisa disebut waktu. Insan juga Allah mengatakan. Di surah Al-Asr dikatakan juga dengan insan. Supaya apa? Terkait dengan waktu, kita semuanya memikirkan dengan serius. Karena apa? Allah tahu manusia terkait dengan waktu itu nggak serius. Nggak serius. Kita bisa mencoba, Pak, ke dalam diri kita sendiri. Selama umur yang tidak kita tinggalkan, pernahkah kita memperhatikan waktu? Secara serius, ya? Nggak pernah. Semuanya hanya berlalu begitu saja. Qad fata ma fata. Yang berlalu ya wis berlalu. Enggak pernah kita ya wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk masa depan kita, enggak pernah. Oleh karena itu wal asr ini betul-betul pelajaran yang perlu kita perhatikan. Pelajaran pertama dari wal asr supaya kita enggak rugi. Pertama, setiap pergantian waktu Allah memberi syariat, memberi aturan, memberi kewajiban kepada kita. Setiap pergantian waktu, Pak, Allah memberi syariat. Supaya apa? Supaya kita terus sinyalnya itu on kepada Allah, selalu terpaut, selalu berkaitan langsung dengan Allah. Wal fajri, ya, demi waktu fajar, was subhi, wad duha, wan nahari, wal asri, wal laili. Setiap pergantian waktu itu ada syariatnya, yaitu sholat. Sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat lail. Lail itu dimulai dari maghrib, isya, dan lail. Supaya apa? Supaya kita terus on. Gampangannya kita aja, Pak, punya HP, supaya terus on diapakan, Pak? Diapakan? Dicas. Bahkan ada kantor-kantor tertentu yang tidak boleh HP itu mati. Meskipun baterai HP tetap dicas terus. Supaya on. Supaya kalau ada apa-apa on terus dapat informasi. Sama dengan Allah. Supaya manusia itu on terus kepada Allah. Setiap pergantian waktu ada syariat sholat. Yang kedua zikir. Yang ketiga doa. Nanti kita merenung sekarang. Setiap pergantian waktu, apakah kita sudah memperhatikan sholat kita? Apakah kita sudah memperhatikan zikir-zikir kita ketika pergantian waktu? Apakah kita memperhatikan doa-doa kita setiap pergantian waktu? Kalau nggak mau rugi, amalkan apa yang dituntunkan Allah. Nggak rugi. Pasti tidak rugi. Tapi kalau mau merugi terus, ya sudah, lalui saja. Ya, waktu-waktu sudah lalui aja lah. Pokoknya nggak usah diperhatikan. Pokoknya dilakoni baik. Nggak bisa. Kita sebagai umat Allah itu harus selalu memperhatikan waktu, karena disitulah Allah mengingatkan pada kita. Ya, sholat paling tidak yang sholat wajibnya. Azan, tunaikan sholat, tegakkan sholat. Sholat wajib sudah oke, tambahi sholat-sholat tatawu'nya, sholat-sholat sunnahnya. Kalau sudah oke, zikir pergantian waktunya, zikir siang, zikir pagi. Zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Sepertinya nggak berat, Pak. Bangun tidur kita la ilaha illallah. Sepertinya nggak berat, ya. Nek di kayak gini kan tuh nggak berat. Tapi kalau dijalankan berat, betul, Bu? Berat. Misalnya sekarang gini, ibu-ibu sanggup ya tiap pergantian waktu la ilaha illallah, siap ya? Jawabannya gimana, Bu? Sanggup.
Tapi kalau dilakoni, gitu, dijalani, berat. Termasuk saya, makanya tadi kita ngaji bareng, mohon saya diingatkan gitu, biar terus on juga. Zikir paling hebat la ilaha illallah. Apalagi ada hadis, ya, ketika seseorang anak Adam itu wafat dan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Di akhir hayatnya itu besok kita melafazkan la ilaha illallah, surga langsung. Itu enggak mungkin, Pak. Kalau enggak terbiasa dari sekarang kok tiba-tiba besok kita mau wafat tuh la ilaha illallah, enggak mungkin. Akhir hidup kita itu apa yang kita biasakan. Kalau kita terbiasa sholatnya tertib, la ilaha illallahnya, bibir ini mulut ini terus dibasahi dengan zikir la ilaha illallah itu, tidak usah kita dibimbing siapapun, di akhir hidup kita muncul sendiri la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau sudah sholatnya oke, zikirnya oke, doa-doanya setiap pergantian waktu ada doanya, Pak. Bahkan Rasul mengajarkan setiap pergantian apa yang kita lakukan ada doanya. Masuk masjid tadi ada doanya, keluar masjid nanti ada doanya. Dimulai dari tadi bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, berkaca ngilo gitu ya, ngilo apa namanya, bercermin ada doanya, keluar rumah ada doanya, di atas kendaraan ada doanya, masuk masjid ada doanya, nanti makan minum ada doanya lagi. Tadi sudah doa dereng, Bu? Sudah doa belum, Bu? Bapak udah doa belum, Pak, tadi? Masuk masjid tadi loh, udah doa belum? Kenapa Allah sampai mengatakan innal insana lafi khusrin? Sejumlah manusia itu rugi karena manusia tidak pernah berpikir setiap perpindahan waktunya itu ada sesuatu yang utama di situ. Yang utama. Dan kita lupa terhadap sesuatu yang utama. Nanti saja Ibu Bapak ketika nunjuk dan dahar mesti lali kok. Buka, ambil nasi, lauk, sambelnya, sayurnya, langsung rampung ajarnya digeser tanpa harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita atau Allah sangat bijak, Pak. Kita pasti tidak hafal doanya. Dulu pernah hafal, sekarang lupa. Atau dulu enggak, dia hafal, sekarang lupa. Nah, itu tambah. Allah tahu, makanya Rasul memang mengajarkan simple. Awali segala sesuatu yang baik dengan bismillah, akhiri sesuatu yang baik dengan berat enggak, Bu? Berat enggak? Berat enggak kira-kira? Enggak ya? Tapi diamalkan enggak? Insya Allah diamalkan. Biar enggak rugi, Pak. Biar enggak rugi. Oke ya, jadi setiap perpindahan waktu Allah mengajarkan di walas itu, setiap perpindahan waktu kita memperhatikan waktu, kita isi waktu dengan aturan-aturan, dengan ajaran yang diberikan Allah. Tadi pertama, perhatikan sholat kita, perhatikan zikir kita, wirid dan zikir kita, perhatikan doa-doa kita. Itu keutamaan, Pak. Ya memang nggak terasa, Pak. Hikmahnya nggak langsung seperti kita ikut undian itu. Dapat hadiah langsung, Bang. Panjat pinang langsung kelihatan. Kita sholat, kita doa, kita zikir itu nggak langsung pahalanya, keutamaannya langsung kroso gitu, langsung silir gitu ya. Wah, pahalanya teko langsung silir gitu ya. Enggak terasa. Tapi terasanya itu apa namanya? Ada jangka waktu, ada waktu-waktu yang di situ Allah akan memberikan keutamaan pada kita. Mungkin diri kita sendiri, mungkin anak cucu kita, mungkin orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama, Pak ya. Jadi isilah setiap pergantian waktu dengan tadi aturan-aturan Allah. Pertama sholat, zikir atau wiritan dan doa. Itu saja. Yang kedua sekarang,
Pelajaran yang kedua, karena 10 menit lagi. Pelajaran yang kedua dari wal asri. Di surah wal asri karena manusia atau Allah menyebut manusia dengan al-insan, berarti ketika manusia memikirkan dirinya sendiri, sebenarnya manusia itu ada. Nah, ini memang agak aneh ya. Jadi gini, ketika manusia berpikir bahwa dia itu terus berkaitan dengan waktu-waktu yang dijalani dan manusia itu memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka manusia itu di hadapan Allah ada. Manusia itu ada. Nanti bisa dibuka di At-Taubah ayat 105, Bapak dan Ibu. At-Taubah 105, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Berbuat baiklah kamu semuanya, Allah, Rasul dan malaikat dan manusia dan orang beriman akan melihat itu. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, dimulai dari sholat, zikir dan doa tadi, kemudian aktivitas keseharian kita itu baik, untuk mengisi waktu-waktu dengan baik, maka kita ada. Karena apa? Karena kita meninggalkan bekas. Kita punya jejak. Jejaknya berupa kebaikan. Kalau usia kita 50 tahun misalnya seperti saya, selama 50 tahun ke belakang atau seprene itu saya tidak meninggalkan bekas apapun, rugi saya. Rugi. Supaya tidak rugi, selain tadi kita mengisi waktu dengan amalan-amalan yang mahdhah tadi, isilah waktu dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan baik, supaya perbuatan baik itu kita membekas, meninggalkan jejak, dan jejak itu akan kita tinggalkan selamanya. Bahkan kita sudah mati sekalipun jejak itu ada, maka kita ada. Orang yang ada berarti orang yang untung. Orang yang untung, orang yang meninggalkan jejak yang baik. Walaupun kita sudah wafat, maka umur kita panjang. Allah itu ketika mengajarkan kita, ya Allah panjangkanlah umurku, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Itu bukan berarti Allah memberi umur kita sampai 150 tahun atau 200 tahun. Malah bingung nanti kita diberi umur kok 200 tahun itu malah bingung kita. Tekon canggahe bisa, karena canggah bisa 200 tahun kan. Iki awan apa bengi? Aku mau maam apa urung? Malah bingung. Maka cukuplah usia kita itu 60 70 lah. 60 70 80 lah paling pol. 100 tahun udah bingung, Pak. Kasihan anak-anak dan cucu kita yang ditonton. Maka umur yang panjang itu adalah kita meninggalkan jejak, walaupun kita sudah wafat, jejak kita itu baik dan memberi manfaat pada orang lain. Umur kita panjang. Nah, sekarang kita sudah apa belum? Oh, sudah, kita tingkatkan lagi. Oh, belum, kita masih punya waktu. Kita pacu untuk melakukan sesuatu kebaikan. Maka intinya, orang yang tidak rugi adalah orang yang meninggalkan jejak kebaikan. Berupa apa? Kebaikan. Sekecil apapun kalau kebaikan itu, dia akan meninggalkan jejak di mata orang, di mata orang lain, di mata Allah, di mata malaikat. Jejak itu akan terus ada. Usia kita mungkin 60 tahun, kita sudah diwafatkan oleh Allah, tapi umur kita panjang. Maka hadisnya kan begini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, perbanyaknya silaturahim dan perbanyaklah sedekah, kan gitu kan? Karena apa? Manfaat silaturahim dan sedekah itu, usia kita misalnya 60 tahun habis itu diwafatkan Allah, tapi jejaknya di mana-mana. Jejak kebaikan maksudnya, Pak. Bukan jejak yang aksarina a'mala tadi, jejak yang kita melakukan keburukan tapi merasa itu baik, bukan, tapi jejak yang betul-betul baik. Disitulah ternyata Allah mendidik kita, ngajari kita dengan waktu itu supaya kita tidak rugi. Itu kita betul-betul melakukan sesuatu yang meninggalkan jejak kebaikan, sekecil apapun jejak kebaikan itu.
Apakah itu berasal dari lisan kita? Apakah omongan kita, mohon maaf, ya, kayak semut ngangrang, apa Pak? Celekit ya, celekit. Apakah lisan kita itu meneduhkan? Dalam Al-Quran disebut lisanan atau lisan yang sidqin, lisan yang meneduhkan. Apakah perbuatan kita meninggalkan jejak yang baik? Apakah tidak? Kembali kepada kita masing-masing, yang tahu kita dan Allah. Apakah pikiran kita meninggalkan jejak yang baik? Apakah tidak? Monggo, kita selalu berpikir, kita renungkan waktu ini, apakah waktu-waktu yang sudah berlalu kita sudah meninggalkan jejak yang baik? Kalau belum, ayo, kita masih punya waktu. Kita masih hidup itu berarti punya waktu. Seburuk apapun yang kita lakukan, kalau kita masih punya waktu, Allah beri kesempatan kita untuk merubah semuanya menjadi baik. Kalau sudah, alhamdulillah saya sudah punya jejak ini. Saya sudah apapun ya, dari sisi apapun. Tidak harus kemudian berbentuk gerdu atau apa gitu, bukan. Atau tugu, atau monumen, atau apa sih, enggak, bukan gitu. Tetapi apapun, bisa perkataan, bisa pikiran, bisa perbuatan. Contoh aja misalnya pikiran, oh itu kok ada tanah kosong di sebelah sana, gimana kalau kita hidupkan untuk menjadi apotek hidup, kita hidupkan untuk menjadi warung hidup, bisa kita hidupkan untuk begini-begini. Ide yang muncul tetap dibina, karena orang yang terbaik ini selalu kita sampaikan ke semuanya, termasuk pada diri saya. Ada pepatah begini, orang yang utama atau orang yang baik atau orang yang hebat, orang yang selalu membicarakan ide atau gagasan. Di mana-mana ketemu siapapun yang dibahas itu gagasan terus, ide ini, ide itu. Itu orang hebat. Orang yang biasa saja, orang yang kalau kemanapun ketemu dengan siapapun dibicarakan itu peristiwa atau kejadian, tabrakan kono, tabrakan kene, gunung meletus, banjir, peristiwa, itu orang biasa saja. Orang yang tidak hebat, orang yang kemana-mana membicarakan orang lain. Nah, sekarang kembali pada kita kemana-mana membicarakan gagasan atau peristiwa atau orang lain. Kalau lupa yang dibicarakan orang lain atau peristiwa atau gagasan, itu terkait waktu Pak. Kalau kita kemana-mana diomong ke orang lain, waktu berjalan terus, kita tidak punya jejak apapun, rugi berarti kita. Jawil, Ekang, atau Pak D atau siapa, kae piye to kae, sing endi kae lho, lebih dananya loh, kayak orang lain lagi bicarakan. Ibu-ibu, mohon ibu, Jawil sandingi Ejen atau Bude atau Bu Tonya, itu gimana sih? Yang mana? Itu loh, orang lain lagi. Saya ulang ya, orang yang hebat kemana-mana bicara ide. Apapun ide, pokoknya muncul ide terus. Orang yang biasa saja kemana-mana yang dibicarakan peristiwa, gunung banjir, peristiwa tabrakan, macet, pokoknya peristiwa itu biasa saja. Orang yang tidak hebat kemana-mana yang dibicarakan orang lain. Supaya kita menjadi untung, marilah waktu kita isi dengan meninggalkan jejak yang baik. Jejak yang baik dimulai dari ide. Sekecil apapun ide kita akan dilihat orang, kemudian jejaknya akan muncul dan kita sudah wafat, idenya masih ada dan memberi manfaat pada orang lain, dan itulah yang namanya pahala yang jariyah istilahnya. Pahala yang terus-menerus akan berjalan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan tepat jam 7:20. Semoga renungan kita ini betul-betul kita jadikan pemikiran kita. Karena waktu terus berjalan, kita sudah nggak bisa mengelak lagi. Nggak bisa kita leren dari waktu itu, nggak bisa, karena menyatu dengan kita. Ya.
Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak menundukkannya, pedang itu akan mengelukai kita. Al-waktu kasaifi fa'ilam tak tohu koto aka, gitu ya, saya pepatahnya. Maka waktu terus berjalan, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, khususnya tadi ibadah-ibadah makhluk kita isi di situ yang baik, dan ibadah-ibadah yang bersifat muamalah kita isi yang baik supaya kita meninggalkan jejak, kita wafat jejak kita masih ada, dan kita umurnya panjang dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, insya Allah. Saya kira demikian. Apabila ada baik dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan kurangnya itu semata-mata dari pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diamanai, langsung didoa tutup aja. Tadi diamanai oleh Bapak Adib untuk langsung kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan doa kepada Allah. Semoga langkah-langkah kita ke depan diberi kemudahan, diberikan bimbingan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah yang sudah kita lalui kalau ada salah-salah dan kurang-kurangnya, dosa-dosanya kita diberi ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih.